Duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam. Puji Tuhan, hari ini kita masih memberikan waktu kita untuk kita memuliakan nama Tuhan melalui ibadah malam passion yang kita lakukan hari ini. Biarlah senantiasa penyertaan dan tangan kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan amanat Gereja Metodis. Malam hari ini terambil dalam Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai yang ke-36. Kalau di dalam Alkitab ini judulnya Yesus memberitakan kematiannya. Kalau di bahasa Inggris kan Jesus speak about his death. Tapi malam hari ini kita memberikan tema mati dalam kemuliaan. Mari kita baca bersama-sama secara berganti-gantian ayat 27 sampai yang ke-36. Saya ayat yang ke-27, Bapak Ibu 28 sampai yang 36 kita baca bersama-sama. Kita mulai di dalam nama Yesus. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, apakah itu bunyi guntur? Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami mendengar dari Taurat bahwa Mesias akan hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi bersama. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu beradamu, supaya kamu menjadi anak-anak. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pastinya menjadi orang yang berbahagia karena malam hari ini kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Akan mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, malam passion yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan berita sukacita mungkin enak rasanya di hati. Misalnya kabar bahagia itu enak didengarnya gitu. Tapi kalau kita mendengarkan kabar tentang kematian, agak gimana rasanya gitu kan. Apalagi kalau malam hari ini kita membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menyampaikan kabar tentang kematiannya sendiri. Yesus menyampaikan kabar tentang kematiannya sendiri. Ini menjadi sebuah dilema, karena ada dua sisi keberadaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dalam dirinya, karena dia menggenapi kedatangannya, menggenapi apa yang difirmankan dalam pembukaan pertama di Yohanes pasal 12. The word was God, firman itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Nah ini kalau dipikir-pikir, ada
ada semacam ketakutan ketika kita mengatakan atau mendengarkan tentang berita kematian. Kita belum pernah mengalami ya. Belum pernah mengalami, tapi ketika mendengarkannya itu kadang ada sesuatu yang tidak nyaman di hati. Tuhan mengetahui bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi nas itu, firman itu. Maka di dalam ayat yang ke-27 Tuhan Yesus mengatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? What shall I say? Nah, ini secara manusia ada kegelisahan. Secara manusia ada kegelisahan yang dialami Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan kemudian mengatakan, oh tidak, sebab untuk itulah aku datang. Gitu. Untuk itulah aku datang. Bahkan kalau di nas lain mengatakan, kalaulah Tuhan bisa lalu cawan ini daripadaku. Tapi tidak. Nah, malam hari ini kita memperingati itu, malam Passion yang kedua, bagaimana Tuhan menceritakan tentang kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya kalau di ayat yang ke-28 ini, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, ini jawaban dari Tuhan. Tetapi banyak di situ mengatakan apa? Itu suara guntur, gitu. Ada yang ngomong seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Nah, ini pemaknaan dari orang banyak itu yang sangat berbeda-beda. Begitu mendengar suara dari surga, suara Tuhan. Banyak persepsi yang disalahartikan ketika orang banyak ini mendengar. Karena orang banyak ini tujuannya kadang orang banyak itu yang kualitasnya banyak. Kualitas itu kuantitas tentang banyaknya, tetapi kualitas ngomongin tentang apa? Kadar keimanannya hanya sedikit. Kuantitas banyak, kualitasnya sedikit. Orang banyak itu banyak yang gerubiu gedang. Kita lihat kalau di Yohanes itu Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem itu hanya dihamparin daun palem. Tapi kalau di Matius dipertegas itu bajunya dilemparan. Jubah-jubah itu digelar di jalan untuk Yesus lewat. Nah, asumsi orang banyak Yahudi itu banyak mengatakan kalau raja itu megah. Kan begitu, masa raja naik keledai begitu kan. Ini mematahkan segala macam pemikiran orang. Kehadiran Yesus yang juru selamat yang membawa damai itu masuk naik keledai, melakukannya dilemu begitu. Harusnya naik kuda yang gagah, tentara yang banyak di depan. Asumsi itu. Nah, banyak orang banyak itu yang datang kemudian loh ini memuliakan Hosana, tetapi ketika ada masalah habis gitu kan, malah ngomong salibkan dia gitu kan, salibkan dia, tukar dengan penjahat yang namanya Barnabas. Ini tidak kekonsekuenan orang banyak ini termasuk dalam mendengar suara-suara dari surga. Bapak Yesus saudaraku yang terkasih, implikasinya terhadap hidup kita ketika kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak mengenakkan di hati kita, terkadang kita mengalami patah hati dan putus asa. Tetapi sesungguhnya menurut Tuhan Yesus kita tidak boleh mengingkari kodrat yang terjadi dalam hidup kita. Tidak boleh selak, tidak boleh lari. Tuhan, aku mencintaimu. Simon Petrus, aku mencintaimu. Agape, bukan ros atau love. Ada 3 tadi kan, kasih. Aku mengasihimu. Disalib, begitu disalib, kamu salah satu dari dia. Bukan, aku tidak kenal. Nah, ini untuk kita tidak lari dari keputusasaan, tetap berada di jalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dalam mendengarkan suara ini, mari kita mendengarkan dengan benar-benar suara Tuhan itu.
sehingga tidak terdengar salah arti itu guntur. Tuhan berbicara dengan banyak cara, Bapak. Tuhan berbicara dengan banyak cara. Tuhan berbicara dengan kita dengan fakta, dengan pengalaman, dengan kejadian yang terjadi, dengan permasalahan yang kita hadapi. Itu Tuhan, suara Tuhan. Bapak Ibu mendengarnya seperti apa? Kita meresponinya seperti apa? Guntur, biasa saja. Sehingga kita terkadang lupa itu teguran Tuhan bagi kita. Terkadang begitu. Saking bindengnya tadi kita. Sama. Apakah ketika kita itu beribadah itu memang murni kita untuk memuliakan nama Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita dari rumah memang untuk memuliakan nama Tuhan, atau ini hanya menjadi sebuah formalitas saja? Jangan kita nanti konteksnya sama dengan seperti orang Yahudi yang makan 5.000 orang dari 5 roti dan banyak banget yang makan. Yang ikut orang berapa? 12 murid Tuhan Yesus. 1 pengkhianat, 12 1 pengkhianat. Nah kalau di jemaat Tuhan kalau 48 janganlah ada yang gasnya 4 ya. Karena berkalian setiap 12 ada 1. Tidak ada Yudas kita, Bapak Ibu, amin. Haleluya. Bagaimana kita menyikapi suara Tuhan itu dalam hidup kita. Kemudian ada janji Tuhan ketika memang dalam hidup kita meninggikan Tuhan, maka kita ditinggikan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, seperti yang Ibu Pendeta sampaikan dulu, kalau kita nomor satukan Tuhan, kita ditambahin nolnya, sehingga berkat kita menjadi lebih banyak. Amin. Sama. Ini Tuhan juga mengatakan, kalau kita bersama dengan Bapa, maka kita akan dimuliakan dengan Bapa. Bahkan yang Tuhan mengatakan, aku kembali kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Nah begitu. Di ayat yang ke 30 sampai 31 itu bagaimana Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi penghakiman atas dunia ini. Kalau kita nyanyi tadi ada amalnya, nggak usah amal, ya ada amalnya gitu kan. Kita tidak mencari itu. Tetapi kejadian tentang Yesus ini adalah karya spektakuler yang direncanakan Allah. Karya spektakuler yang memang direncanakan Allah, karya penebusan. Kalau tidak ada penyalipan, maka kita tidak akan mengerti yang namanya hukum yang terutama, hukum kasih. Tetap saja orang menggunakan hukum Taurat dan hukum lain. Tidak ada sejarahnya hukum kasih itu terkalahkan dengan hukum lain. Sebab hukum kasih itu memberikan pengampunan yang tinggi, yang dalam, bahkan di luar akal, di luar nalar. Sekarang bagaimana Tuhan Yesus kemudian mati dan disalib? Bahwasanya memberikan keteladanan bagaimana pengorbanan Tuhan itu. Kalau kita hanya ingin tahu saja bahwasanya Tuhan itu mati di kayu salib dan kita percaya, namun kita tidak meneladani apa yang diajarkan, sama saja. Ini yang sudah kita baca tadi. Kami ayat 34. Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Nah, Mesias tetap hidup selama-lamanya. Pak, ini kan bertentangan. Bagaimana Mesias harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Bagaimana caranya menebus dosa manusia? Dengan kejadian spektakuler penyaliban Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu. Dengan proses kebangkitannya, dengan proses naiknya ke surga, dan teladan-teladan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada seluruh murid-muridnya. Ketika orang banyak berkumpul, Yesus mengajar. Kalau tidak ada teladan itu, kalau tidak ada kematian, ternyata orang-orang zaman dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, orang yang tidak bersalah.
Sangkamu aku ini adalah seorang penyamun. Kan begitu. Padahal setiap hari kerjaku adalah mengajar firman Tuhan. Nah ini kemudian ini menjadi tradisi Yahudi yang terkadang meniadakan hukum kasih. Kalau Taurat percaya Mesias itu tetap hidup, Mesias itu penolong, sama yang diceritakan Nabi itu ketika bertemu. Maunya Tuhan Yesus itu hadir di dunia sebagai kaisar yang memimpin pemerintahan, gitu kan? Padahal Tuhan Yesus menyatakan dirinya untuk memerintah kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Ini menjadi dilema ketika kita tidak bisa membedakan bagaimana tradisi budaya yang kita alami di dunia ini dengan perbandingan kepada hukum kasih yang Tuhan Yesus ceritakan dan Tuhan Yesus beritakan. Ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku mati untuk menebus dosa manusia, untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi kemudian orang mengatakan, kalau enggak kok, di hukum Taurat itu Mesias itu tetap hidup selamanya. Hidup selamanya itu artinya tetap hidup begitu, tidak mengalami kematian. Tapi tidak. Pemaknaan ini yang terkadang keliru. Kita juga kadang diblurkan oleh tradisi kita sendiri. Tradisi. Sehingga kita terkadang melupakan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi ajaran Tuhan. Mohon maaf jika kurang berkenan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Contohnya saja begini, tradisi yang kita alami di dunia ini, ada yang namanya saling tolong menolong, tapi ini menjadi sebuah pertentangan barangkali ketika saya sampaikan. Ada acara sedekah tetangga, saudara, teman, ada acara arisan mungkin, sehingga tradisi ini terkadang membuat kita tidak datang ke gereja. Ini kan nyata ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini ya. Ini nyata dan sering terjadi. Ini bertentangan toh dengan perintah Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat kemana Kak? Masak. Sesuk arisan. Nah ini tradisi yang sama, hampir sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita dalaminya, hampir sama ini ngomongin Tuhan. Datang Tuhan, datangkan untuk membawa kehidupan dan keselamatan. Aku harus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia, memberikan contoh tentang kematianku. Karena tidak ada kematian Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Amin. Dan kita beroleh keuntungan karena kita di dalam nama Yesus, sehingga kita diselamatkan. Itu tradisi-tradisi. Tapi Tuhan kemudian mengingatkan, terang itu tidak lama lagi. Terang itu tidak lama lagi ada di kita. Tidak ada yang tahu. Kalau dulu sempat kita bahas tentang waktu, tidak bisa diputar lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau orang lain saja, bukan Tuhan Yesus, saya ceritakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jam 7 kurang itu Mbah Rai itu ngomong sama Pak Dewan, apa aku ini mati? Masih ngomong kayak begitu. Jam 7 kurang 10 itu. Jam 7.20 dipanggil Tuhan. Ngomong, nggak ngerti kan dia seorang manusia. Dan kita inilah apa? Tidak ada yang kita miliki. Kan tidak ada yang kita miliki ya. Hanya waktu yang kita miliki. Amin. Harta tidak, segalanya tidak. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Ini apalagi Tuhan Yesus ngomongi dirinya sendiri yang dia tahu akan terjadi. Nah ini Bapak Ibu, mati dalam kemuliaan. Bagaimana Tuhan Yesus kemudian mati dalam kemuliaan? Makna dari mati dalam kemuliaan dari teladan yang Tuhan Yesus berikan. Itu yang pertama, mengikut Yesus harus mematikan kedagingan untuk menghasilkan buah yang banyak. Susah ya? Haleluya. Mematikan kedagingan untuk menghasilkan buah yang banyak.
Silakan dibantah di dalam hati masing-masing, tidak apa-apa. Silakan dibantah di dalam hati masing-masing. Sama seperti yang bagaimana orang Kristen itu ditakdirkan untuk memang memiliki hidup yang sukses. Benar kata Ibu Pendeta, harus melimpah. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kemudian bukan menjadi sebuah alasan ketika kita belum sukses. Sukses itu takarannya apa? Banyak duit? Tidak banyak harta? Tidak. Maria dan Yusuf meskipun di dalam kemiskinan tetap mempersembahkan kewajibannya kepada Tuhan. Amin. Membawa burung terukur dan anak burung merpati. Saking miskinnya. Kalau kaya bawa domba. Apakah kita semiskin itu? Semiskin tukang kayu? Tukang kayu? Tidak dong. Lebih mulia hidup Bapak Ibu, amin. Lebih diberkati hidup Bapak Ibu, amin. Maka dalam keadaan apapun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita tetap melakukan perintah. Amin. Di Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau nggak boleh, kalau mematikan kedagingan artinya mematikan keinginan duniawi dan lebih mengutamakan kepentingan rohani. Sama saya contohkan tadi, lebih mengutamakan kewajiban kita untuk memuliakan nama Tuhan atau kepentingan dunia kita. Kedagingan itu bunyinya begitu. Kerja hari Minggu, apakah ini menjadi pilihan toh? Apakah Bapak Ibu mau bekerja atau Bapak Ibu mau memuliakan nama Tuhan? Amin. Ada pilihan lain, silakan. Tuhan, yang menjadi hakim di antara kita kan Tuhan, ya, bukan manusia. Tapi kita tahu, kalau kita teriak-teriak, kita tahu itu firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, tidak ada bedanya kita dengan orang ahli Taurat. Ngerti, aku bisa membaca firman Tuhan. Begitu. Yang kedua, percaya pada Yesus tidak boleh mencintai hal keduniawian, namun fokus pada pelayanan hidup di jalan Kristus. Mencintai keduniawian. Kalau Tuhan, kalau berkat itu menurut hukum Kristen menyiring, bukan berkat itu dicari. Amin. Menyiring ketika kita mengutamakan Tuhan, hukum yang terutama berkat itu mengalir. Kalau 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, dari sumber kejahatan itu akan cinta uang. Atau ada perintah lain di Matius 6 ayat 9, janganlah kamu menyimpan hartamu di dunia, ngengat dan karat. Ya kan? Menyimpan harta di surga itu bagaimana? Dengan tadi melakukan keteladanan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita. Yang ketiga, mengikut Yesus tidak boleh lari dari tanggung jawab, sebab kita diciptakan Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan. Sebagai seorang pelayan, itu sejatinya orang Kristen. Kalau Bapak Ibu di dalam menjalani hidup ini gayanya seperti bos, bukan orang Kristen, tapi menjadi seorang pelayan. Pelayan itu peralah, memberikan waktunya, rela, tulus, tidak bersungut-sungut, disuruh apapun mau. Nah, itu menjadi seorang pelayan. Matius 20 ayat 26, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau kita mau besar di antara kita, besar semua di antara kita, kita harus menjadi pelayan. Perkara dilayani atau
diterima atau tidak dengan orang lain itu bukan urusan kita, bukan kewenangan kita. Pelayanan yang penting kita lakukan. Contoh saja pelayanan itu, saya mesem dengan bapak ibu nggak mesem dengan saya, itu bukan urusan saya, tapi urusan bapak ibu. Yang penting kita mesem, kan begitu. Tapi ada kapoknya juga. Tapi kalau ingat kata Yesus tadi kan, hendaklah aku memang kedatang untuk itu. Kalau bapak ibu ingat, hendak aku memang seorang pelayan. Kadang kita mesem sama orang nggak mesem, capek. Coba deh. Tak mesem, tak tanya terus nggak jawab, tak tanya terus nggak jawab, capek aku nanya dia, kan begitu kadang kan. Tapi kalau kita ingat lagi, ya sudah, memang kita ini pelayanan. Akhirnya menjadi hakim itu Tuhan, bapak ibu. Sudahlah, mau bohong kita kemana nggak bisa, bapak ibu. Tuhan itu tahu, memandang hati. Jadi itu pilihan kita masing-masing. Kalau kita melakukan pelayanan, ya, apalagi kita semua ini kadang ada yang ditunjuk dari majelis bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Ini kritik terhadap hidup kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada Allah, apakah Allah akan bertanggung jawab dalam hidup kita? Kan bingung juga ya. Sementara orang Kristen tidak pernah catat amal. Orang sana dicatat amalnya sama ini. Oh, ditimbang nanti. Amal-amal perbuatannya ditimbang apa sih nanti. Kalau orang Kristen begitu, kita nak ngantongi waktu. Kenapa? Tidak begitu. Tidak begitu. Dari teladan mengalir, keteladanan Yesus kita praktikkan dalam hidup kita, mengalir kita jalani itu. Mengalir saja ini, tidak usah dibuat-buat. Kalau baik ya baik, kalau tidak baik tidak baik. Karena tidak baik dengan baik-baikan beda. Nampak, jangan di hadapan Tuhan di manusia di nampak. Yang keempat, hanya diberikan waktu yang singkat dalam hidup, maka orang Kristen harus hidup di jalan yang terang, yaitu jalan hidup dalam kebenaran. Ini bukan hal yang mustahil. It's very difficult gitu. Easy kita katakan. Iki akhirnya rawu mangel banget, enggak, ini mudah. Di Yohanes 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Amin. Kita amin itu. Kita percaya. Kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen. Haleluya. Ketika kita memang mengaku orang Kristen, mari kita meneladani kehidupan Yesus, sehingga mati dalam kemuliaan ini menjadi kabar sukacita dalam hidup kita. Tidak sedih saja ketika kita menonton film Yesus disalibkan, nangis pada kaki salib, nangis, kita mengalir air mata di dalam gereja. Keluar dari gereja, hidup ini seperti kepompong berubah-ubah. Amin. Ada janji Bapak Ibu, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Bedanya 1, 2, 3. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
mengiring Yesus, bagaimana berita kematian Tuhan tentang kematiannya itu dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam hati kita, dapat kita maknai bahwa matinya Tuhan Yesus itu menjadi kemuliaan yang memberikan teladan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama untuk meneladani perintah-perintah Yesus, sikap-sikap Yesus, contoh-contoh mujizat-mujizat begitu banyak. Jangan kita menunggu mujizat itu baru datang. Mujizat itu datang duluan, baru kita mengakui, yes, you is my God. Ya, kau adalah Allahku. Jangan ketika kita menghadapi permasalahan yang berat dulu, baru kita ingat dengan Tuhan. Tetapi mari berangsur-angsur mengalami perubahan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini passion yang kedua. Hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus haruslah menjadi mulia, haruslah menjadi teladan dalam hidup kita. Perbantahan akan firman Tuhan ini ada di dalam hati Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menerima atau menolak ada di dalam hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semua. Amin. Menjadikan kita umat Tuhan yang selalu senantiasa meneladani akan kasih Yesus yang rela mati di kayu salib, yang dengan tegas menyatakan memberitakan kematiannya kepada murid-muridnya. Dan kita sebagai orang yang percaya, wajiblah kita meneladani kematian Tuhan Yesus sebagai sebuah pertobatan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami sudah bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Allah memberkati hati kami, menjamah hati kami untuk kami tidak sama dengan orang banyak yang tidak ada di dalam Alkitab ini Tuhan, yang senantiasa mengikut Engkau dalam keadaan apapun, mempercayakan hidup kami senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada hidup kami, sehingga kami tidak bisa lari kemanapun dari hadapan Tuhan. Kami sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami ingin senantiasa mengiring Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kami tetap mengiring Tuhan, kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Izinkanlah Tuhan Engkau memberikan kami berkat yang melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga ketika kami dalam berkelimpahan, kami dapat menjadikan saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Allah. Berkati seluruh Jumat Tuhan yang hadir pada hari ini, sampai pulang di rumah membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kasih Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, firman yang kami renungkan ini bolehlah berakhir sampai di sini, tetapi kasih dan jamahan Tuhan, bahkan Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di dalam hati kami, senantiasa mengingatkan kami untuk kami dapat menjadi teladan, bahkan meneladani kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.